Monitor ketua kelas, satu orang ketua kelas monitor. Gimana? Halo, kita mulai saja atau ada yang ditunggu? Siap, mohon izin Bapak. Ya. Ini di data sepadannya panjenengan 45 anak. 45 anak di sepadannya 45 panjenengan. anak, oke. Sekarang sudah 40 ya. Kita mulai saja ya. Iya, Pak. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi ya bersama mata kuliah Jati Diri Kanjuran. Ya, mata kuliah yang tidak menyenangkan dan termasuk mata kuliah yang memunculkan tanda tanya besar. Kenapa harus ada mata kuliah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, tidak ada apa-apa, Pak. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sobat Jati Diri, error, Bapak. ya, Masih server masih Jati sibuk. Diri kelas F yang penuh bahagia pada kesempatan ini. Tentu pada kesempatan ini saya Pak Ramadan sebagai dosen penampu ingin menyampaikan selamat Anda telah memasuki semester ganjil. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, bahkan ada yang 7. Selamat pula Anda sedang berproses bagaimana memahami organisasi induk ya, organisasi induk sejarah Universitas PGRI Kanjuran Malang, sampai kemudian saudara akan memahami apa yang disebut dengan pendidikan anti korupsi. Nah, teman-teman sobat Jati Diri semuanya, tentu dalam pertemuan pertama, dan perlu diingat ini adalah pertemuan pertama, bukan pertemuan kedua. Ya, ini adalah pertemuan pertama, sehingga perlu saudara pahami dan perlu saudara ketahui apa saja selama 1 semester ini ya kita ngapain saja, ya apa saja yang dipelajari. Mari kita simak setelah pariwara berikut ini. Oke, ya terima kasih. Tadi ada sponsor lewat ya, iklan. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi perlu saya pertegas bahwa mata kuliah ini ya merupakan rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian. Wah, karakter ya, sudah ngomong karakter, kepribadian, watak seseorang. Nah, dalam apa sebenarnya manfaat ya di dalam slide ini sudah jelas, dan saya berharap teman-teman sudah download ya file-file yang sudah saya siapkan di sepadanya ya, sehingga teman-teman punya acuan, punya pegangan dalam 1 tahun ke depan, 1 semester ke depan kita mau ngapain saja. Cukupkah kita hanya kuliah daring begini saja? Mudah-mudahan situasi terus normal. Nah, apa manfaatnya ikut mata kuliah ini? Nah, manfaatnya setelah saudara mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu memahami konsep dan menginternalisasikan nilai karakter jati diri. Antara lain adalah jujur ya. Penting nih dalam mata kuliah ini Pak Ramadan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ya, saya tidak butuh anak yang pinter ya, tapi bagaimana ya mahasiswa yang ikut mata kuliah ini mampu minimal jujur pada dirimu sendiri. Maka ketika jujur pada dirimu sendiri, insya Allah akan tercermin pada kejujuran terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah adaptif ya. Mata kuliah ini pengembangan kepribadian yang kedua adalah, atau karakter yang kedua adalah adaptif. Artinya apa? Teman-teman mudah beradaptasi di lingkungan apapun, dengan latar belakang apapun, agama apapun, saudara harus mampu
beradaptasi dengan baik, karena negara ini didirikan bukan oleh satu agama, bukan oleh satu budaya, satu suku, satu ras, bahkan satu bahasa, tetapi dibangun atas kebinekaan. Ini penting, teman-teman, saudara semuanya. Yang berikutnya adalah toleran. Ya, setelah saudara bisa beradaptasi, ya, Pak Ramadan meyakini orang yang bisa beradaptasi, yang mudah beradaptasi, dia akan mudah menjadi pribadi-pribadi yang toleran, yang memiliki daya inovasi yang tinggi, memiliki disiplin juga. Ya, dalam kuliah ini juga menekankan, menginternalisasikan nilai-nilai kedisiplinan itu sendiri dan membentuk manusia yang penuh integritas. Ya, itu penting. Ya, setelah memiliki integritas yang bagus, tanggung jawab terhadap Tuhannya, tanggung jawab terhadap sesama manusia, tanggung jawab terhadap seluruh alam, maka Pak Ramadan meyakini religiusitas akan terbentuk dengan sendirinya. Maka cara pandang yang inklusif, ya, cara pandang yang inklusif tentu menjadi cara pandang yang cara pandang yang menekankan pada keberagaman, ya, bagaimana kita melihat agama orang lain, bagaimana kita melihat budaya orang lain, lihatlah ke dalam gitu. Lihatkan ke dalam. Kalau seandainya saya Kristen, mungkin seperti mereka juga. Kalau seandainya saya hidup di Papua, kalau seandainya saya hidup di NTT, yang Muslim adalah minoritas di sana, mungkin ya kita akan merasakan bagaimana membangun sebuah keberagaman atas dasar nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah deskripsi, ya. Jadi nilai karakter tadi itu kemudian diakronimkan menjadi jati diri. Wah, ini penting ya, jati diri. Jujur, adaptif, toleran, inovatif, disiplin, integritas, religius, dan inklusif. Ya. Lalu apa capaian pembelajaran mata kuliah selama satu semester? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kita akan belajar. Ya, kita akan memahami, kita akan menginternalisasikan nilai-nilai karakter itu tadi melalui nilai-nilai perjuangan ke-PGRI-an. Seberapa penting sih Pak kita akan belajar tentang PGRI? Ingat, ya, kita belajar organisasi terbesar, organisasi profesi terbesar, organisasi satu-satunya organisasi profesi yang cukup berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Melalui nilai karakter ke-PGRI-an itulah kemudian kita mencoba untuk bagaimana memahami rumah kita, ya. Rumah kita yang notabene memang Universitas PGRI Kanjuran Malang lahir dari rahim PGRI. Ini penting, ya. Ketika saudara masuk, ya, ke Universitas PGRI Kanjuran Malang, saudara harus tahu bagaimana perjalanan sejarah yang dilahirkan oleh rahim PGRI ini. Yang kita banggakan adalah Unikama. Setelah itu, ya, kita akan memahami secara intensif apa sebenarnya jargon The Multicultural University, kampus multikultural. Cukupkah karena mahasiswanya berlatar belakang dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai agama, lalu kemudian mengklaim dirinya sebagai kampus multikultural? Saya kira tidak sesederhana itu. Karena telah banyak kampus, ya, yang notabene mahasiswanya dari berbagai penjuru Nusantara. Ini penting, bukan sekedar jargon, ya, bukan sekedar jargon, bukan sekedar pemanis, tetapi ada nilai keberagaman yang ingin dibangun di kampus kita. Dalam merawat keberagaman itu tentu, ya, kita semuanya harus menitik beratkan dalam rangka meneguhkan ideologi Pancasila. Setelah kemudian nilai-nilai Pancasila kita menjadi ruh dalam kehidupan bangsa, maka sebisa mungkin telah diupayakan lulusan Unikama menjadi bagian tak terpisahkan dari penggiat anti korupsi. Kita menyoal penyakit yang sampai hari ini sepanjang masa masih terus ditemukan, yakni adalah persoalan korupsi. Persoalan korupsi bukan urusan KPK saja, bukan urusan pemerintah, tetapi persoalan korupsi adalah urusan kita bersama. Maka tentu saudara sebagai mahasiswa tak cukup hanya diam dan mendiamkan, hanya cukup menyaksikan dengan fenomena-fenomena korupsi, tetapi kemudian kita bagian dari gerakan anti korupsi. Bahkan saya berkeinginan di kampus ini
Ya, enggak tahu saya lempar wacana ini, ya. Mungkin ke depan setelah saudara memahami mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan, lalu ada sekelompok mahasiswa mencoba untuk membangun sebuah diskusi yang konsen pada anti korupsi, lalu mereka mendeklarasikan dirinya menjadi komunitas mahasiswa anti korupsi, misalnya disebut dengan Kompak. Oh, ini wacana, ini wacana. Barangkali ada aktivis yang ikut mata kuliah ini, ya, ke depan barangkali perlu, ya, ke depan barangkali perlu digagas, ya, komunitas mahasiswa anti korupsi. Wah, kalau itu ada, keren malah, ya. Artinya apa? Unikama tidak sekedar meluluskan. Unikama tidak sekedar meluluskan saudara lulus dapat ijazah, tetapi nilai karakter lulusan Unikama yang tidak ada di lulusan tempat kampus-kampus lain. Hadirin, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang bahagia, ya, mudah-mudahan bahagia semuanya, meskipun ada yang mungkin tadi malam sempat cekcok sama pacarnya, atau lagi bahagia sedang punya pacar baru terhitung sejak tadi malam misalnya, saya katakan berbahagialah. Dalam kondisi apapun berbahagialah. Karena kebahagiaan itu tidak diciptakan, tetapi kebahagiaan itu dilakukan oleh orang yang penuh optimisme. Teman-teman, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya, lalu kompetensi apa di setiap pertemuan? Ya, di setiap pertemuan kita sudah ada ini. Oke, saya lanjut. Ini tinggal dibaca nih. Kompetensi akhir yang diharapkan apa? Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai kemudian, ya, pertemuan ke-16 sudah jelas. Ya, satu semester kita ngapain? Peta kompetensinya sudah jelas. Nah, ini peta kompetensi teman-teman semuanya. Ya, untuk mencapai dalam capaian pembelajaran tentu berangkat dari bawah. Ya, berangkat dari bawah. Bagaimana kita kemudian menginternalisasikan lewat materi ke-PGRI-an, lewat materi sejarah Unikama, lewat materi multikultural dan pendidikan anti korupsi. Artinya Jati Diri sebagai rumah, ya, sebagai rumah kita, Jati Diri Kanjuruhan, ada kamar-kamar yang memperkuat rumah itu. Ada kamar ke-PGRI-an, ada kamar perjalanan sejarah Unikama, ada kamar The Multicultural University, ada kamar pendidikan anti korupsi. Inilah kemudian yang saya maksudkan, rumah Jati Diri akan semakin kuat ketika kamar-kamar itu diisi, dihidupi oleh orang-orang yang mampu, yang memberikan harapan terhadap harapan keberlangsungan suatu bangsa. Teman-teman semuanya, sobat Jati Diri, saya panggil sobat Jati Diri, ya. Ya, apakah semester 1 semester berapapun, ya. Tapi yang jelas pesan saya tadi itu harus ada ketua kelas, ya. Ketua kelasnya tidak harus laki-laki. Ya, tidak harus laki-laki. Perempuan boleh, misalnya Nabila boleh jadi ketua kelas. Ya, karena tidak ada jaminan seorang laki-laki mau memimpin, ya, dengan 4.444 mahasiswa Jati Diri atau sobat Jati Diri. Ya, silakan disepakati. Bisa jadi semester 1 ketua kelasnya, bisa jadi semester 3, bebas, ya. Yang penting mampu mengkoordinir, mampu menggerakkan, ya, mata kuliah ini dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini materi-materi, buku-buku referensi, ya, referensi yang harus saudara siapkan, yang saudara siapkan. Kenapa demikian? Karena mata kuliah ini akan terus memperkaya hasanah pengetahuan. Mata kuliah ini tidak mencari nilai. Saya ingatkan, mata kuliah ini tidak sedang mencari nilai. Kalau saya ikut mata kuliah ini hanya sekedar mencari nilai, sebaiknya saudara jangan ikut saya. Jangan ikut mata kuliah ini. Loh, kok bisa, Pak? Kok bisa, Pak? Karena mata kuliah ini, sekali lagi, bagaimana kita membentuk sebuah karakter dengan menginternalisasikan nilai-nilai jati diri dalam kehidupan masyarakat, kehidupan kampus. Dan nilai ini menjadi ruh. Dan nilai ini menjadi ruh. Persoalan nilai masalah proses. Persoalan nilai masalah proses. Maka yang perlu dipersiapkan oleh saudara adalah bagaimana menguatkan literasi. Referensi-referensi yang sudah saya cantumkan, ini silahkan dicari, ya. Saudara mau cari kemana,
Ya mau beli boleh, mau download boleh, silakan. Ya, ini referensinya. Sangat banyak sekali. Ya, silakan. Oke. Ya. Nah, ini salah satunya adalah buku sejarah. Ya, salah duanya adalah merajut keberagaman dari kampung halaman sampai kampus multikultural. Ini karya. Ini karya mahasiswa yang menempuh jati diri 2 tahun yang lalu. Wah, ini keren, mereka senang sekali ya. Strateginya bagaimana, Pak? Strategi perkuliahan kita, Pak? Tentu strategi perkuliahan kita adalah model blended learning ya. Ada luring, ada daring. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan perkuliahan luring. Itu kalau daring Google Meet misalnya kan. YouTube, ingat ya. Channel YouTube Ramadan AS, materi-materi sudah ada di sana. Bahkan pertemuan pertama, silakan saudara tonton YouTube pertemuan pertama di Sepada saya. Ya, jangan lupa tentu subscribe bagian dari ibadah karena membuat orang lain bahagia. Ini penting juga ini. Urusan subscribe begini penting juga ya. Subscribe ya, karena saya mencoba untuk aktivitas terdokumentasikan di YouTube ya. Kalau di YouTube itu 5 tahun lagi ya, kalau dicari jati diri Kanjuruhan itu masih ada. Minimal saya punya bukti. Nah, gitu ya. Oh, selanjutnya kita ada diskusi grup ya. Discussion group ya. Ada kelompok diskusi atau presentasi kelompok misalnya. Kita ada apa namanya? Case method ya. Case method itu ya nanti ada studi kasus yang perlu diselesaikan. Ada juga live in. Live in gimana, Pak? Ya kita sewaktu-waktu mudah-mudahan situasi normal kembali, kita akan melakukan live in di gereja ya. Jadi ada perkuliahan di gereja, ada perkuliahan di vihara, ada perkuliahan di tempat-tempat ibadah lainnya ya, pura dan seterusnya. Bahkan kita sebisa mungkin ada perkuliahan live in di beberapa aliran ya. Entah itu aliran kepercayaan ataupun misalnya di komunitas NU, komunitas Muhammadiyah, atau di gereja itu banyak sekali ya, lingkungan Santo dan seterusnya lah ya, sebisa mungkin. Tapi situasi kita melihat kembali situasi situasi Mbak Corona ya. Ya, Mbak Corona ini ternyata masih malu-malu ya, malu-malu kucing mau pulang dari Indonesia ya, mau keluar dari Indonesia. Nah, semuanya berikutnya adalah tugas-tugas ya. Saudara nggak perlu mikirin tugas nih. Waduh, Pak Ramadan. Belum apa-apa sudah bicara. Jangan dipikirkan tugas itu. Pesan Pak Ramadan, jangan dipikirkan. Tugas itu dikerjakan. Kalau ada ya bersyukur, kalau tidak ada ya bersyukur. Ya saudara banyak berdoa. Mudah-mudahan Pak Ramadan nggak memberikan tugas yang sangat berarti. Ya. Tapi semua di Sepada itu sudah saya siapkan. Ya. Tinggal saudara bagaimana membaca di Sepada dari pendahuluan pengantar sampai selesai. Ya, ini penting. Saya mesti ada pengantarnya tuh. Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabar kalian baik semua. Nah, kita sudah memasuki pertemuan ke-1. Bla bla bla, itu dibaca terus. Oh, ada file di-download. Oh, ada link Google Meet dibuka. Oh, ada tugas forum diskusi dikerjakan. Kalau enggak ada ya alhamdulillah, jangan tanya, Pak, kok di Sepada enggak ada tugas? Loh, mestinya kamu bersyukur. Itu loh. Saya tahu apa yang kamu mau. Jangan kalau tidak ada tugas di Sepada lalu saudara WA di grup, Pak, enggak ada tugas. Kuliah itu bukan nunggu tugas. Ya, orang kuliah, orang cari ilmu itu bukan cari nilai, bukan cari tugas, tetapi memperkaya pengetahuan supaya saudara tidak tersesat di jalan yang benar. Supaya saudara itu ketika terjun ke masyarakat, saudara diterima. Masyarakat yang multikultural, masyarakat yang plural, saudara memahami itu. Nah, kita nanti akan banyak berdiskusi di beberapa kesempatan. Selanjutnya, oke, ini penilaian. Nah, ini penting nih, penilaian nih. Ya, harian ya. Aktivitas di ruang virtual, you mau bertanya kayak, mau menjawab, mau menyanggah, termasuk tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan pendapat saya, boleh disanggah. Saya tidak setuju dengan pendapat Pak Ramadan karena menurut Mansur Faki, multikultural itu tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Ramadan.
ada nilai-nilai. Wah, itu bagus malah. Ya, saya senang malah. Bahkan saudara protes kepada saya senang. Nah, kalau protes nilai boleh. Pak, kenapa Pak saya kok dapat nilai B, Pak? Mestinya saya dapat C karena jarang masuk. Boleh itu, protes begitu boleh. Ya. Baik teman-teman semuanya, ya di siang hari saya masih semangat, saya masih terawat sampai selesai ini. Tugas makalah kalau ada tugas, ya. Kalau ada tugas presentasi diskusi kelompok, kalau ada 20%. Kehadiran kepribadian, ya hadir begini saja saudara dengan attitude dan performance yang bagus 10%. UTS dan UAS 30%, bla bla bla. Ini jadwal perkuliahan. Ya, pertemuan pertama kita bahas ini. Pertemuan kedua ya, kita bicara tentang hasil perjuangan PGRI, mengenal organisasi PGRI. PGRI itu apa sih? Jangan-jangan you punya singkatan sendiri, PGRI, Persatuan Gundul Republik Indonesia. Ini yang saya maksudkan. Ya, kalau ada persatuan apa singkatan yang ditetapkan di dalam ADRT PGRI, maka pasalnya adalah penistaan. Ya, pasalnya adalah penistaan, pencemaran nama baik organisasi. Nah, ini penting saudara memahami dalam konteks ke-PGRI-an. Apa benar ya PGRI ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh. Nanti kita akan mendiskusikan itu. Pertemuan ketiga kita bicara tentang perjuangan. Pertemuan keempat, ya, pertemuan kelima, sampai kemudian di pertemuan ke-7 baru kemudian di pertemuan ke-7 kita mulai merancang diskusi kelompok. Nah, gitu loh. Kita sudah mulai merancang diskusi kelompok. Artinya apa? Ini menjadi perhatian teman-teman semuanya. Misal, ya, contoh. Pertemuan ke-7. Di sini ada keterangan. Tugas kelompok 1 dengan topik telaah konflik SARA dalam masyarakat multikultural. Artinya apa? Pada saat pertemuan ke-7 berarti kelompok 1 presentasi. Topiknya ini. Nah, kenapa saya sampaikan jauh-jauh hari? Supaya ketua kelas segera membentuk kelompok segera mendiskusikan, cari referensi, cari artikel-artikel yang beririsan dengan topik yang dibahas. Nah, baru nanti pertemuan 8. Pak, pertemuan 8 UTS-nya ngapain? Ya, maunya saudara mau ngapain sebenarnya? UTS itu mau ngapain nih? Ya, kan begitu loh. UTS itu mau ngapain? Oh, Pak, kita nggak perlu menjawab soal, Pak. Nggak usah, saya UTS itu jarang ngasih soal. Saya UTS itu jarang membuat soal. Yang saya buat adalah petunjuk teknis pelaksanaan UTS. Nah, itu udah gampang lah nanti ya. Ya, waktunya sangat terbatas karena 2:30 saya juga ada jam ngajar ya. Kemudian pertemuan 9. Nah, pertemuan 9 tugas kelompok 2, topiknya ini. Topiknya sudah jelas. Kelompok 3, presentasi di pertemuan ke-10. Nah, ini pertemuan ke-11 kita berusaha untuk live in ini. Mudah-mudahan corona sudah kembali ke alamnya ya. Nah, live ini nanti macam-macam. Kalau teman-teman sudah di Malang ya kita cari tempat ibadah ya, vihara, pura dan seterusnya. Ya, kemudian di pertemuan ke-12 dan seterusnya. Nah, berarti ada berapa? Ada 7 kelompok. Wow, keren ini. Mahasiswanya 40 sekian. Berarti satu kelas itu, Pak, dibagi 7 kelompok. Iya. Dibagi 7 kelompok. Nanti ada yang 8 mungkin dan seterusnya. Sampai di sini paham? Belum masuk tata tertib ini? Sampai di sini paham? You understand? Oh, MBS ya? Paham. Paham. Tugas itu ya. Ini 5 blok. Oh iya. Sama Pak. Nggih, siap. Harus sopo-sopo. Nggih. Cari 5. Iya. Iya. Boleh. Lama apa nih aku? Iya, nanti lebih tak kembalikan dulu. Kalau kurang apa lebih? Iya. Nggih, Pak, siap. Kali aku sak minggu dong. Iya, cari sak. Oke, baik ya. Kita jumpa lagi. Mohon maaf ya, tadi ada teman barusan ya. Ada teman barusan. Oke.
Ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan tata tertib. Wah, ini penting nih. Meskipun apa namanya pembelajaran daring sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali dan ini perlu saya tekankan. Oke, ya. Poin pertama, setiap mahasiswa yang menempuh mata kuliah jati diri ini baik secara daring maupun luring wajib berpakaian rapi dan sopan. Gitu loh. Rapi dan sopan. Sopan itu menurut siapa, Rek? Sopan itu menurut siapa? Mas Alin Noval. Menurut Mas Alin Noval itu sopan ini menurut siapa sih? Sopan itu menurut diri sendiri dan orang lain. Iya, oke, baik. Sopan itu menurut diri sendiri. Dan perlu ditekankan, sopan itu menurut orang lain. Berpakaian sopan. Anda memakai pakaian bajunya adiknya, itu sopan menurut Anda. Tetapi kira-kira orang lain terganggu enggak? Pandangan orang lain terganggu enggak? Waduh, pakai ini ya, pakai baju yang seksi banget lah. Ya, sampai orang melihat karena keseksian baju saudara, dia bisa pingsan di tempat misalnya. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Dalam perkuliahan ini, ya, yang saya tekankan, kita sedang kuliah mencari ilmu, bukan sedang kemantenan atau istilah orang Jawa buwuh. Bibirnya nggak perlu dimirah-mirahin, alisnya nggak perlu dipertajam, pipinya nggak perlu dimirah-mirahin. Ya, yang terpenting siapkan otakmu berpakaian rapi dan sopan. Pak, saya baru bangun tidur, Pak. Nggak masalah, ya, nggak masalah. Ya, boleh bangun tidur, cuci muka lah, gitu loh. Pak, boleh nggak, Pak? Dalam perkuliahan ini sambil minum boleh. Minum, merokok, yang mau merokok, ngopi, boleh ngopi, ya, ngopi boleh. Yang tidak boleh adalah saudara sambil ikut mata kuliah ini makan nasi itu nggak boleh, apalagi ditinggal tidur. Wah, bahaya ini kalau sudah ditinggal tidur ya. Oke, berikutnya setiap materi perkuliahan akan diunggah di channel YouTube. Ya, saudara akan subscribe ya dan like terlebih dahulu. Ya. Pada saat perkuliahan sinkronus seperti ini namanya sinkronus, setiap mahasiswa wajib mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Apabila kamera tidak aktif, maka dianggap tidak masuk. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Jangan-jangan saya ditinggal ke kamar mandi. Jangan-jangan saya ditinggal tidur. Jangan-jangan saya ditinggal kora-kora. Itu kan nggak jelas. Maka kamera ini, sekali lagi, kamera ini adalah wajib sifatnya. Ya. Jadi kamera ini wajib ya. Dalam artian ya harus diaktifkan. Ada Magdalena, Yohanes yang belum aktif. Kameranya ada Mei, Lutfana. Banyak sekali yang belum aktif ini. Teman-teman semuanya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah perkuliahan di dalam dilaksanakan sesuai dengan jadwal bla bla bla, kecuali saya tidak bisa. Kalau Pak Ramadan tidak masuk, dia tidak ada tugas, tidak ada pertemuan, lagi-lagi kalau saya mohon maaf ya, saya tidak bisa, ya, tidak bisa masuk karena mungkin saya ada rapat penting atau yang lainnya lah. Tidak ada perkuliahan, tidak ada presensi, tidak ada tugas. Jangan sekali-kali saudara minta begituan. Pak, tugasnya apa, Pak? Pak, link presensinya mana, Pak? Ya enggak ada, berarti tidak ada perkuliahan. Iya, saya punya hutang. Ini harus dipahami. Gitu loh. Artinya apa? Oh, berarti saya punya hutang pertemuan, kesekian saya enggak masuk. Hutang itu harus dibayar. Bagaimana caranya membayar hutang? Ya nanti akhir kita selesaikan secara bersama-sama. Saya punya saya punya pertemuan, hutang pertemuan berapa? Kita harus bayar. Ya, saya adalah dibayar oleh kampus ketika saya memberikan materi, memberikan pelajaran, dan saudara berhak mendapatkan itu. Gitu. Antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Teman-teman semuanya, yang berikutnya adalah
Lambatnya mahasiswa masuk virtual 15 menit. Ya, kecuali, Pak mohon maaf Pak, saya terlambat masuk Pak karena saya harus naik gunung cari sinyal. Boleh. Pak mohon maaf Pak, di sini hujan Pak, hujan deras Pak. Gelodoknya petir, terus angin dan seterusnya, nggak ada sinyal. Boleh. Boleh itu. Yang tidak boleh itu sudah nggak pernah masuk, nggak ada komunikasi dengan dosennya, nggak pernah konfirmasi, tiba-tiba muncul mau minta nilai. Lah kon sopo? Gitu. Artinya apa? Saya tidak memberikan nilai, tetapi saya memberikan hadiah. Logika sederhana. Logika sederhana. Beberapa orang saya sudah kenal ini ya. Beberapa orang saya sudah kenal. Misalnya begini, Tania. Tania dalam satu semester ini kooperatif dengan saya. Tania. Sementara Rahmani dalam satu semester ini kurang kooperatif dengan saya. Tania saya kasih apel 2 truk, gitu ya. Kemudian Rahmadani saya kasih apel 1 plastik. Sama-sama apel, tetapi tingkat kepuasan. Inilah yang saya maksudkan. Di akhir nanti saya kasih reward, ya. Reward itu sebagai bentuk penghargaan, apresiasi atas 1 semester ini ke depan saudara bisa bekerja sama dengan baik, ya, dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai karakter jati diri. Oke, sobat jati diri semuanya, ya. Yang lain begini, ya, bla bla bla. Poin yang berikutnya adalah ini, dalam penugasan. Dalam setiap kali penugasan dikumpulkan ya, via email. Misal begini, ada tugas kelompok nih. Hari ini kelompoknya Ratih, kelompok 1. Ratih presentasi kemudian kita diskusikan. Nah, presentasi itu nanti via YouTube. Buat YouTube presentasinya. Saudara rekam video, upload YouTube, link YouTube-nya kirim ke grup. Nanti secara teknik soal tugas kelompok itu ada petunjuknya sendiri. Saya berikan nanti. Nah, pada saat diskusi hari ini, Pak Rati kan banyak masukan. Ya. Lalu kemudian selesai kembali ke kelompoknya masing-masing untuk kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki, minimal mendekati kata sempurna. Baru setelah itu, ya makalah yang telah disempurnakan tadi dikirim via email. Kapan Pak paling lambat? 4 hari setelah presentasi. Begitu caranya. Gitu ya. Berikutnya apa? Ini nih juga nih penting nih. Ya, teman-teman. Setiap mahasiswa wajib memiliki buku referensi minimal 2-3 buku tadi. Nah, begitu ya. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya, sobat jati diri yang saya lihat dari beberapa wajahnya ya penuh optimis lah, meskipun ada beberapa wajah WTE ya, wajah tanpa ekspresi alias bangun tidur ya. Ada beberapa. Oke, thank you. Silakan ketua kelasnya siapa? Nabila sajalah ketua kelasnya. Oke, Mbak Nabila silakan dikendalikan, barangkali ada beberapa yang bisa dipertanyakan atau hal-hal yang belum dipahami. Oke, monitor Mbak Nabila. Siap, Bapak. Oke, silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Berarti untuk yang tugas kelompok dari pertemuan ke-7 untuk Ya, betul ya. Silakan dipelajari RPS-nya, dilihat kontraknya. Oh, ternyata tugas kelompok itu di pertemuan ke-7. Ya, artinya saudara menyelesaikan tugas itu jangan nunggu besok dikumpulkan baru ngerjakan. Maka adanya kontrak perkuliahan itu minimal jauh-jauh hari saudara sudah menyiapkan. Siapa yang nyari bukunya, siapa yang bagian ini, nanti dikumpulkan kemana. Gampanglah, tidak harus ketemu. Manfaatkan media-media sosial yang ada ya, dan seterusnya. Nanti secara teknis tugas-tugas begitu pastilah saya sampaikan dan saya jelaskan. Bagaimana sih Pak sebenarnya bikin makalah? Bagaimana cara menyusun, menarasikan latar belakang? Bagaimana menemukan rumusan masalah? Bagaimana kajian teorinya? Nanti kita akan jelaskan soal itu.
teman-teman semuanya. Yang terpenting adalah jangan dipikirkan soal tugas ini. Tugas itu dikerjakan. Tapi ingat, pekerjaan yang sulit adalah pekerjaan yang tidak pernah dimulai. Ini penting sekali saya ingatkan. Oke, thank you Nabila. Iya Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Kan katanya di datanya Bapak itu ada 45 mahasiswa, sedangkan yang masuk di grup WA itu ada 55 mahasiswa. Jadi datanya itu yang mana Pak? Nah ya itu ya, kalau yang begitu silahkan yang bukan kelas F itu kembali ke kelasnya sesuai dengan jadwal yang saya share. Ya, yang begini boleh nih, ini boleh nih. Misalnya Nabila pertemuan hari ini nggak ikut. Termasuk Nabila itu yang teman katakanlah pertemuan 1 atau pertemuan beberapa gitu ya nggak ikut. Nah teman-teman punya utang itu, punya hutang. Pak saya mau bayar hutang Pak, karena di pertemuan kelima saya nggak masuk Pak. Kebetulan saya dirawat di rumah sakit 1 hari bisa menghabiskan tabung oksigen misalnya, ya, saking kritisnya misalnya. Boleh nggak Pak saya bayar utang? Boleh. Caranya bagaimana? Ikut kelas lain di saat pertemuan itu. Boleh. Ya, saking merdekanya ini, saya perbolehkan silakan saudara mau ikut ke kelas lain. Pak, saya mau bayar utang Pak, kemarin Pak udah ikut pertemuan ke-9. Akhirnya kalau hari Jumat Pak Ramadan ada di kelas apa saja? Jati Diri Kanjuruan. Nah, nanti tak sampaikan. Ini jadwalnya, kamu bisa ikut kelas ini. Boleh. Ya. Terus ada yang bentrok tadi. Pak, saya bentrok Pak dengan mata kuliah X. Ya, karena bersamaan Pak. Gimana Pak? Boleh Pak ikut 2 bersamaan. Boleh. Kalau punya HP sama laptop, kalau punya HP 2 boleh. Pak, saya punya 1 Pak. Ya, apa boleh Pak saya nunut? Nunut itu tak titipkan di kelas lain. Boleh. Yang terpenting adalah konfirmasi keberadaan saudara. Jangan sampai ya kalau tidak diundang, pulang tidak diantar. Berarti sama dengan Jailangkung. Kalau Jailani itu teman saya, jualan cilok di rumah. Begitu ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Bapak. Bisa. Dari mana saja ini? PGSD. Nah, dari PGSD ya, pasti PGSD ini ya, karena ada beberapa wajah-wajah yang tidak asing ya. Ada PPKN, ya. Ada Firsa tadi, Vistra. Mana? Ada PPKN ya. Ada PPKN. Ya ada apa lagi nih? Jurusan apa lagi nih? Pendidikan PG PAUD. Manajemen, Pak. Siap hukum. Oh, PG PAUD. Ada hukum. Ya, ada Pendidikan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia, apalagi? Cukup ya. Nah, yang paling terakhir adalah pada saat saudara membuat kelompok, sebisa mungkin kelompoknya adalah heterogen. Heterogen itu lintas prodi. Heterogen itu lintas suku. Heterogen itu lintas agama. Heterogen itu lintas perkoncoan. Ya, pertemanan. Misalnya ya, Vistra itu kelompoknya ya itu ya teman akrabnya sendiri. Enggak boleh. Ya, atau dalam satu kelas ini ternyata ada yang sedang pacaran. Itu enggak boleh jadi satu kelompok itu. Yang sedang pacaran itu. Kenapa? Karena jadi rasan-rasan enggak ngerjakan tugas malah. Jadi nebeng ke tugas kelompok padahal dia maunya ya ketemuan padahal gendaan tanda petik. Itu sudah mungkin. Maka teman-teman itu harus ada ketua kelas. Kalau tidak ada yang mau jadi ketua kelas, ya saya tunjuk ya Nabila bersedia. Oh, misalnya Iqbal bersedia, silakan Iqbal jadi ketua kelas. Diskusikan di kelompok WA di grup WA boleh. Ya, tiba-tiba di voting misalnya calonnya siapa saja,
terus lalu di voting gitu ya, si A milih ini boleh atau langsung sukarela demi kebersamaan dan keberlangsungan bangsa dan negara, maka saya mengajukan ketua kelas. Boleh begitu ya. Oke, tidak perlu memperkenalkan diri karena waktunya sangat terbatas. Kalau dirasa cukup ya, cukup atau masih ada lain, silakan. Barangkali silakan. Mas siapa ini? Pius ya, Mas Pius. Silakan Mas Pius, barangkali ada yang ditanyakan unek-unek. Saya tidak setuju dengan kontrak per bulannya Pak Ramadan, boleh tidak setuju deh. Ya, tidak harus. You punya apa? Silakan. Ya. Ini bangsa ini sudah merdeka masalahnya. Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Mbak Ramadhani tidak sepakat mungkin dengan Pak Ramadan? Boleh. Saya nggak sepakat Pak Ramadan pakai kopiah merah. Ya kalau kamu punya kopiah biru nggak pakai kopiah. Masalahnya saya punya kopiah satu merah aja. Ya, boleh teman-teman ya, mau pakai kopiah boleh, mau pakai odeng, mau pakai ikat kepala boleh. Ya, boleh silakan. Yang tidak boleh itu ikut perkuliahan saya terus saudara pakai baby doll, pakai baju renang tuh nggak boleh. Ya, karena kita punya etika yang harus dijaga. Silakan, barangkali. Gimana? Monitor, halo. Kalau tidak ada, saya ingin ngetes kecerdasan saudara. Nah, kecerdasan saudara saya ingin ngetes. Ini sering saya tampilkan di beberapa kesempatan. Ya, kecuali mahasiswa PPKN tidak perlu ini karena kemarin sudah saya sampaikan di mahasiswa PPKN. Ya, saya tampilkan khusus mahasiswa di luar PPKN. Ya, silakan saudara bisa menjawab beberapa games ya, fun games. Mudah-mudahan slide-nya bisa ditampilkan. Oke, ya. Masih kurang 5 menit lagi, mudah-mudahan. Oke, sudah tampilkah slide saya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke. Ya berdoa dulu ya supaya bisa cepat tampil. Tidak tampil ya? Sudah Pak, sudah. Sudah tampil ya? Apa? Sudah, Pak. Coba dibaca. Sudah, Pak. Ayo katakan pintar. Katakan pintar. Oke, ayo katanya pintar. Sekarang saya tes. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Anda ikut lomba, Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda di nomor berapa? Siapa cepat dia dapat. Ya, nomor berapa? 3, 2, 1. Anda tidak bisa menjawab juga. Terlalu lama jawabannya. Silakan Iqbal. Nomor berapa Iqbal? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Oke. Ya. Nabila, saya ngetes Nabila. Nomor berapa? 1. Nomor 1. Oke, kita buktikan jawabannya. Nomor 2, Pak. Kita buktikan jawabannya. Ini jawabannya. Jika Anda menjawab nomor 1, Anda salah besar. Jika Anda menyalip orang nomor 2, sekarang Andalah yang ada di posisi nomor 2. Jangan ngaco lagi. Begitu ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Sekarang menjawab pertanyaan kedua, tapi jangan berpikir lebih banyak daripada ketika menjawab pertanyaan nomor pertama tadi. Jika Anda menyalip orang posisi terakhir, sekarang Anda posisi nomor berapa?
Oke. Coba lagi siapa ini? Putu nih. Putu nih sopo ini? Putu Ian. Oh, ya, Putu Ian. Silakan Putu Ian. Ya. Posisi nomor berapa Putu Ian? Apa ya? Waduh, ini nggak perlu buka kalkulator ini. Ya, nggak perlu dihitung. Ya, nomor berapa? Mang Viro, nomor berapa Mang Viro? Kenapa Pak? Nomor terdepan Pak. Ya, halo? Halo? Ya, nomor berapa? Kok lama banget ya jawab begini ya. Ini masih Pentium berapa ini sudah? Alin ya, terakhir Alin. Nomor berapa Alin? Pertama. Nomor pertama. Mari kita buktikan. Pertama. Jawabannya adalah ya. Jika Anda menjawab Anda orang kedua dari terakhir, Anda salah. Coba bagaimana cara menyalip orang terakhir. Anda sebetulnya tidak terlalu pinter kan? Ya, gimana? Oke, ya kita lanjut ke fun game berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya. Hitung-hitungan ya. Jangan pakai kalkulator, jangan gunakan kertas ya. Ambil 1000 dan tambahkan 40 padanya. Sekarang tambahkan 1000 lagi, sekarang tambahkan 30, tambahkan 1000 lagi, sekarang tambahkan 20, sekarang tambahkan 1000, sekarang tambahkan 10. Berapa totalnya? Berapa totalnya? Nah, ini yang masih buka kalkulator ini. Berapa Livia? Ya. 1000. Berapa? Livia, berapa Livia? Saya butuh jawaban, tidak butuh senyuman. 4.100 Pak. 4.100, boleh. Livia, 4.000 Livia ini berapa ini sudah? 4.000. 4.770 Pak. 4.070. Ya, oke, kita buktikan. Oke, jawabannya apakah hasilnya 5.000? Jawaban yang benar adalah 4.100. Kalau tidak percaya, cek dengan kalkulator. Ya. 4.100 ya. Oke, 4.100 ini. Ya, 1 2 3 ya. 4 ya. 4.100. Oke ya. Yang berikutnya adalah pertanyaan ini. Hari apes kan? Mungkin ini pertanyaan terakhir, Anda bisa benar. Mungkin loh ya. Ayah Mary punya 5 anak, 1 Nana, 2 Nini, 3 Nini, 4 Nono. Siapa anak kelima? Siapa? Mary, Pak. Mary, Pak. Oke. Baru kali ini Anda benar. Jawabannya bukan Nono, Mary ya. Oke, sekarang pertanyaan bonus ini. Oke, sekarang ronde bonus. Seorang bisu pergi ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang menggosok gigi, ia berhasil menyampaikan keinginannya pada penjaga toko dan ia berhasil membeli sikat gigi. Berikutnya, seorang buta masuk ke toko itu ya dan ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia ingin menunjukkan keinginannya? Kan nggak bisa, Pak. Kan nggak bisa Ya. Pak, cuma buta jadi bisa berbicara. Kan nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Iya. Nggak bisa Gimana jalan. caranya? Ya, caranya gimana? Ngomong mau beli. Ngomong. Kacamata hitam. Ya. Iya, jawabnya langsung aja ngomong, dia kan nggak bisu gitu loh maksud saya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Waktu tidak terasa karena tadi ada human error ya. Ada human error yang eman sekali waktunya tadi memang. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita sudah cukup mengenal lebih dekat. Nanti pertemuan yang akan datang terus dipantau ya. 1 ya, dalam perkuliahan jati diri itu pantau grup WA-nya. Yang kedua, pantau sepada saya. Ya, tiba-tiba sudah lengkap di sepada itu. Ya, pantau. Pak, kok nggak ada? Nanti saya pasti. Karena tidak semua saya buka ya di sepada itu. Oke, saya kira itu teman-teman sobat jati diri ya. Terima kasih atas kebersamaan saudara.
Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya atas nama Ramadan dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak ya. Matur suwun. Thank you. Oke, sami-sami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Izin keluar dulu, Pak.